Ya. Langkah pertama kita reset ya, seperti biasa. Interface di sini nanti kemarin yang kita gunakan buat internet kan belum ada ya. Ether 1 ini kita pakai untuk PC 1. Ya, ini PC 1. Kemarin gitu ya. Terus yang di sini PC 2. Gini, PC 2 gini ya. Nanti kan ini di bridge. Nah, internet saya balik. Saya ambilkan dari PC 4. Internet. Ya, internetnya kita pasang dari PC 4. Karena kemarin tidak ada sumber internet, kita ambil sumber internetnya dari PC 4. WLAN-nya kita aktifkan. WLAN di sini tidak usah di hotspotkan. Ya. Jadi kita bikinkan di sini AP bridge dengan password defaultnya. Apply. Di sini saya SMK Pratama. Ya, saya bikin seperti ini. Kemudian langkah yang pertama, bridge. Kita buatkan bridge UKK. Kemudian portnya kita masukkan Ether 1. Kemudian tambahkan lagi, karena saya connect ke Ether 1 pasti putus. Kemudian tambahkan Ether 2. WLAN 1 juga masuk ya, WLAN 1. Kemudian Ether 2. Nah, untuk yang internet jangan. Ether 2 kita masukkan. Internet nggak usah. Nah, IP address-nya kemarin kita bikin berapa? 192.150.3.254 traffic 24 di bridge UKK apply. Nah, sekarang kita tambahkan satu IP address ya. IP address-nya nggak usah. Potnya masih kepake nggak? Masih ada yang kepake nggak? Pot 3 nganggur ya. Nah, mau digabung di sini atau di luar? Kalau di luar tidak mengganggu yang kemarin, tapi kalau digabung kita harus merubah yang kemarin. Ini aja, hotspot, ya. Jadi nggak ganggu yang settingan kemarin. Cuma di sini tambahkan IP 192.168 kita karang 150 kita karang, anggap aja 4.1 prefix 24 baru ke hotspot. Jadi ketika kita bikin hotspot nggak ganggu Ether 2 Ether 3 ya, Ether 3 nya. Oke. Nah, kemudian setelah IP address 5 konsep yang kemarin saya ajarkan dipakai lagi. IP address, IP, DNS. Karena kita mau connect internet 8.8.8, kita pakai ini, allow, apply, kemudian IP firewall. Firewall NAT-nya dipakai, tambahkan out interface SRC NAT, out interface-nya karena yang terhubung langsung dengan internet Ether 4, maka kita bikin Ether 4. Ya. Kemudian apply. Action-nya belum, action-nya masquerade. Masquerade, apply, oke. Nah, kemudian request IP DHCP client. IP DHCP client minta internetnya pasang port 1, ini saya putus dulu. Ini saya pindahkan ke port 4. IP DHCP client karena kita pakai internet, kita request ke Ether 4. Apply. Oke. Ya. Nah, kembali ke settingan dasarnya. Ya, settingan dasar. Bridge UKK layanannya kan DHCP server. Berarti kita bikinkan DHCP server. DHCP server, DHCP setup, bridge UKK, ya, next, gateway-nya. Nah, supaya nggak bentok,
karena yang kita pakai kan 1 sama 5, ya kan? Maka kita sewakan ke 10 ke atas saja. Artinya IP yang di bawahnya tadi ini nggak kita sewakan, gitu loh. Biar nggak dipakai sama orang yang nyewa DHCP. Nah, ini kita sewakan dari 10 sampai dengan 253. Next, DNS servernya otomatis sudah muncul. Kalau ini urutannya DNS-nya harus kita dulukan kalau main internet. Supaya nanti ketika bikin DHCP dideteksi otomatis. Karena kalau tidak dideteksi otomatis, takutnya DHCP nggak detek internetnya, nggak ada yang menerjemahkan alamat internetnya. Nah, kalau sudah internet IP address interface sudah, kita cek dulu di sini interface, kemudian IP DNS, ya, kembali ke settingan dasar pertama, ya, IP DNS, apalagi kemarin ketika bikin DHCP server udah selesai kan di soal yang utamanya kan, nggak ada lagi. Ya, sebelum kita sebelum ada tambahan lagi. Selesai kan bikin DHCP server selesai ya, langsung uji coba di klien kan. Nah, sekarang untuk tambahannya kita bikin IP hotspot, ya. Kemudian hotspot setup, kita pilih yang ada hotspotnya. Makanya penting sebuah nama supaya kita nggak ketukar. Nah, hotspot, next, masquerade-nya nggak usah kita bikin karena kita udah bikin 192.50 ya. Iya. Oh ini 150 saya kurang. Baik ya buat dia nih. Kita bagi dulu ya. 150 supaya gampang ngapalnya dengan yang dua. Hotspot setup, Ethernet 3 hotspot, masquerade-nya kita buang. Next, kita sewakan semuanya. Sertifikat nggak ada, SMTP nggak punya, DNS ada, DNS name-nya boleh diisi dengan nama kalian .pratama. Saya .pratama. Intinya DNS ada titik, ya, ada titik. Jangan saya Pratama, nggak boleh. Intinya email ada Akeong, ya kan, ya, ada sama domain. Saya @gmail.com. Kalau saya @gmail doang nggak bisa karena nggak ada domainnya, ya. Intinya ada sama titik kalau di email. Kalau di domain ada titiknya. Next, usernya biarkan default, selesai. Kemudian tambahkan user profil, ya, siswa, ya. Kemudian rate limitnya kasih berapa, ya. Di sini kalian atur sendiri, 128K misalkan per 128K, artinya kita kasih download dan uploadnya 128 KB, ya. Kemudian bikin juga misalkan di sini guru. Di sini serahkan nanti kalian sampel, yang penting ada kelompoknya, ada bandwidth yang kita mainkan, ya. Ini semuanya saya kasih 128K. User misalkan ditambah, pilih satu user, ya. Misalkan usernya si Anton, ya. Passwordnya ya isi sendiri 1, ya, biar gampang. Ini adalah siswa, apply, ya, oke. Kemudian tambahkan user lagi, misalkan si Dani, ya, ini adalah guru, passwordnya saya samakan biar gampang. Ini adalah guru, apply, oke. Nah, cara ngelihatnya, kalau dia profilnya udah masuk, ketika dia login udah pasti berhasil, ya. Ini udah satu ngegroup. Nah, baru kita cek internetnya, ping 88, karena tadi kita udah request IP address ya, no route to host. Udah belum nih IP DHCP client, Ethernet 4 searching. Ini internetnya connect enggak ini? Ini nggak ada IP address. Ya. Oke, kesalahannya di mana? Saya connect ke Ether 4 laptop saya, tapi internetnya harusnya di Ether 4. Nah, maka tadi saya salah nyolok. Jadi internetnya pasang di Ether 4, kemudian saya pakai Ethernet lain yang nggak kepake. Ethernet 3 aja sekalian untuk nge hotspot. Ya. Connect. Ya, ini udah dapat tuh hotspotnya. Ya. Ini udah dapat IP address, new terminal, panah ke atas kalau nggak mau ngetik lagi. Karena history pada terminal itu kita bisa mainkan panah atas dan bawah. Ya, enter, udah ada koneksivitas. Nah, kalau udah, tinggal kita buka. Ini udah muncul halaman login. Ya,
saya pakai Anton. Anton passwordnya 1, oke. Login, berhasil. Kemudian tunjukkan gimana berhasilnya pada bagian aktif. Ya, Anton sedang aktif. Kalau host beda, host connect tapi belum tentu aktif. Ya, kemudian Anton disuruh keluar. Ya, kita log off kan. Ini kita delete. Kemudian jokisnya kita delete juga. Di sini baru kita bisa keluar. Ya, di sini tadi namanya apa? Saya Pratama. Nah, ini untuk log off. Ya. Kalau nggak mau login dari sini, log off dari sini. Misalkan saya loginkan lagi Anton. Anton passwordnya 1 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya log off, saya login masih tetap Anton. Kenapa? Karena punya cokis. Nih, cokis di sini bertahan berapa hari? 2 day. 2 hari. Kalau kalian nggak bersihkan, maka dia bisa login tanpa harus bisa masuk tanpa harus login, mengandalkan dengan cookies history. Ya, maka ini kita hapus, delete. Ya. Nah, kalau udah kita delete, kita log off, login masih ada. Tapi dia langsung balik. Kenapa? Karena nggak ada cookiesnya tadi. Udah, sampai di sini. Misalkan guru tadi Anton ya, guru 1 connect guru salah siapa? Dani tadi. Dani 1. Oke. Nah, kalau udah baru tes YouTube misalkan. YouTube. Oke, sambil ngetes ini jalan, nggak usah ditungguin sampai buka. Lihatin di sini Kuiwi. Ini sudah ada. Maka siapa yang lihat? Nih. Ini pembuktiannya gitu. Jadi kalau bukti connect, tunjukkan ke kami user aktif sama dan Kuiwi, udah cukup. Ya, itu tambahan yang mikrotik di paket mikrotik. Ya, paket mikrotiknya. Jadi tambahnya cuma bikin internet, bikin hotspot, sama bikin user yang ada bandwidthnya. Mau ditambahin lagi? Enggak. Ya. Nah, yang membedakan di sini adalah IP address-nya. Ya, IP address-nya kalau biasanya cuma ada 2, ini kita tambahin. Kenapa? Karena saya tadi mikir gini, saya nggak mau ganggu yang interface Ether 2 sama Ether 1 supaya nggak berubah di HCP servernya. Pak, sekarang kalau di HCP server kita pasang di Ether 1, Ether 2 bisa connect nggak? Pasang Ether 2. Cabut Ether 2, pasang Ether 2. Nah, kalau yang kuning. Kalau Ether 2, maka di sini harus kita ganti kan IP address-nya. Pada status jaringan di sini. Nah, Ether 2 ini ada koneksivitas. Itu udah ada dapat IP address. Ini pasti connect biasanya. Ya. Refresh. Ya, ini muncul. Ya. Ini udah muncul, berarti udah connect. Tapi konektivitasnya di sini berdasarkan apa? Berdasarkan IP DHCP server. Artinya IP otomatis. Kalau misalkan ditanya, Pak, IP manualnya bisa nggak connect ke internet? Kalau IP manualnya connect ke internet, ini kan kita tinggal ganti. 192.150.3.5 DNS-nya diinputkan dan gateway-nya diinputkan. Kalau yang kemarin yang untuk eksternalnya kita bikin TCP/IP properties gini kan. Ya. PC1 192.150.3.1 DNS-nya 2540 kan? Ya, kemudian gateway-nya berapa? 192.150.3.254. Terus DNS-nya berapa? Nah, boleh 88, kalau nggak hafal ya di atas saja yang sebagai gateway tadi bisa. Kenapa? Karena tadi saya centang hello. Nah, 192.150.3.254. Kalau kurang yakin ya masukkan 8.8 boleh. Nah, kalau udah seperti ini, yes, ada yang bentrok enggak? Kayaknya ada yang bentrok. Kita detailkan dulu. No. Internet. Kemudian kita cek di sini install dan konfigurasi. Udah jalan. Ya, intinya konektivitas internet itu ada DNS. Kenapa? Yang memberikan layanan konversi dari alamat IP ke sebuah alamat domain itu adalah DNS. Jadi kalau IP-nya benar,
3.1, kalian kasih 3.5, maka default gateway dengan DNS ini menentukan. Jangan gateway-nya 3.1, nanti bingung. 3.1 kita muter lagi. Ya, kita 3.254 karena kita ngelewatin 25 mikrotik. Jadi lokal, mikrotik, internet. Ketika lokal mau keluar, pintunya kan di mikrotik. Bukan pintunya ke PC1. Kalau PC1 kita tarik nanti balik lagi. Misalkan PC1 di sini gitu. Ini internet mikrotik, ini internet. Ketika kita bikin gateway-nya PC1, dia akan naik ke mikrotik baru turun ke PC1 karena gateway-nya PC1 baru naik lagi. Ketika di PC1 nggak ada, biasanya nggak naik, dia akan balik. Akan balik ke PC yang request bahwa nyatakan di sana nggak ada internet. Ya, gateway-nya nggak bisa dilalui, maka dia koneksinya terputus. Gitu. IP5 pun sama. Kalau kalian bikin IP5 pun juga sama. PC2 192.168.3.5. 5 ini kan. Yang lainnya nggak berubah. Ya, ini juga oke. Yes. Close. Kemudian di sini kita buat YouTube ke MP34. Nah, ini masih loading. Ya. Statusnya udah mulai berubah, di sini baru kita lihat. Nah, ini tergantung kecepatan. Kenapa ini bisa cepat? Karena di Ether Bridge tadi kita nggak bikin limit bandwidth. Makanya dia bisa cepat. Beda ketika saya buka YouTube tadi. Agak lambat kan? Karena kita punya 128K. Gitu. Ya. Kalau bikin bandwidth jangan terlalu besar. Kenapa? Takutnya terlalu besar nanti malah nggak nyampe. Bikin aja mungkin 100K gitu. Yang penting muncul merah tadi ini. Yang penting di sini muncul merah pada saat pengujian Noswot. Tapi pengujian Noswot nggak bisa di Ether 2, Ether 1, di Ether 3 karena Noswotnya Ether 3. Nggak bisa di HP. Kenapa? Karena nggak ada point. Kalau mau ke HP berarti pakai wireless lagi. WLAN 1 kan udah kita pakai buat HP tanpa buat DHCP, bukan DHCP server, bukan Noswot server gitu. Makanya saya nggak merubah banyak. Ya, saya ulangi. Yang dirubah tambahannya berarti bikin alamat IP untuk hotspot. Ya, yang pertama dulu. Pertama berarti kita bikin Ether 3 untuk hotspot, Ether 4 untuk internet. Yang kedua, bikin alamat untuk hotspot di Ether 3. Yang ketiga, install hotspot server. Keempat, bikin profil. Kelima, bikin user. 6, uji. Itu tambahannya. Ya, sama sebenarnya dengan yang kemarin. Yang kemarin kita belajar dari awal tuh sama seperti itu. Balik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa bisa dipahami? Dicoba lagi hari ini. Ya.